وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin muhtaramin ingkang kula muliaken, keluarga besar Romo Kiai Haji Nasiruddin Siddiq, dan saya hormati Direktur dan Kepala Lembaga serta jajarannya yang saya hormati pula dan saya cintai, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua bisa berkumpul dalam rangka menghormati atau memperingati Hari Santri Nasional. Amin. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekarang ini kita mulai dikenal oleh mereka-mereka yang tidak kenal pada santri dan para kiai. Karena kita lihat pada tanggal 1990 ada dua orang mengatakan bahwa dalam perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia yang namanya kiai dan santri itu tidak andil bagian. Namanya siapa? Namanya adalah Profesor Gani katanya, dan Mayor Sungkono. Ya. Nggak tahu profesornya ini dari mana ini. Ya. Akhirnya Gus Dur merasa tidak senang dan merasa marah dengan adanya pendapat dua orang ini yang ditulis dalam suatu koran. Gus Dur protes. Gus Dur kemudian membeberkan tentang sejarah perjuangan para kiai, para ulama, para santri dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita tilik dari satu sejarah, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang terkenal, beliau mengadakan satu perlawanan melalui putranya yang ada di Banten, yaitu Kanjeng Sultan Hasanuddin. Beliau adalah putra seorang Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, yang mana beliau menyebarkan agama Islam. Otomatis ada seorang ulama dan ada orang santri. Santri adalah tugasnya adalah mengaji. Kiai atau ulama Sunan Gunung Jati mengajarkan tentang ilmu. Beliau dengan mati-matian mengutus putranya yaitu Kanjeng Sultan Hasanuddin untuk membela tanah air Indonesia, bumi pertiwi yang kita cintai, melawan penjajah Portugis. Tuh, satu. Ya. Terus lagi Kanjeng Pangeran Diponegoro. Beliau dengan gagah beraninya, dengan gigihnya bergerilya untuk memerangi para penjajah yaitu Belanda. Beliau juga seorang ulama, dengan para santri-santrinya berjuang membela tanah air Republik Indonesia atau NKRI ini. Imam Bonjol yang berada di Sumatera Barat dengan para santrinya mengusir para penjajah. Kemudian lagi ya, terjadinya perang 10 November yang dipimpin oleh Bung Tomo. Bung Tomo belum mau mengadakan perlawanan melawan penjajah Belanda yang terkenal dengan perlawanan 10 November yang dijadikan Hari Pahlawan Nasional. Itu semua menunggu perintah dari siapa? Dari Mbah Hashim Asy'ari, pendiri daripada Nahdlatul Ulama.
Hasyim Asy'ari belum memberikan satu perintah, belum mengeluarkan satu perintah sebelum ada satria paningit dari Cirebon, namanya Kiai Abbas. Kiai Abbas membawa beberapa santrinya, kemudian diikuti tatkala beliau bersinggah di satu tempat dan tempat yang lain, menuju ke Surabaya, menuju ke Jombang untuk memberikan pernyataan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Tatkala beliau sudah datang di hadapan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian barulah Bung Tomo diperintahkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari untuk membakar semangat perjuangan para arek-arek Surabaya dan para pejuang yang lainnya, bahu-membahu untuk melawan penjajah yang terkenal dengan peperangan 10 November. Dan pada waktu itu terbunuhlah Jenderal Malabei. Siapa orang yang melempar bom, melempar granat? Siapa pada waktu itu? Bukan tentara, bukan, tapi santri. Di mana letak bahwa santri dan kiai, ulama, ustadz dan yang lainnya tidak ikut dalam satu perjuangan membela negara Republik Indonesia? Kita tilik daripada sejarah-sejarah yang lain. Di pondok-pondok pesantren yang terpencil juga sama, bahu-membahu di dalam membela tanah air. Yang menciptakan bambu runcing pertama itu siapa? Bukan tentara, bukan polisi, tapi santri. Oh, mau apa tuh? Apa yang ditulis oleh Profesor Gani dan Mayor Sungkono yang tertulis dalam koran itu adalah bohong belaka. Mereka tidak senang dengan adanya pesantren. Mereka tidak senang dengan adanya santri. Mereka tidak senang dengan adanya para ulama. Akhirnya dengan adanya pernyataan, uraian, keterangan dari Gus Dur ini, maka timbul ya beberapa penggodokan yang timbul. Akhirnya apa? Jadilah suatu peristiwa yang sangat besar dan bersejarah. Negara mengakui dan mencetuskan diterapkannya Hari Santri Nasional, yaitu tanggal 22. Jadi kita bangga sebagai seorang santri. Kita bangga sebagai seorang santri. Kita bangga sebagai seorang pendidik. Kita bangga sebagai orang yang mengamalkan ilmu. Kita bangga sebagai orang-orang yang mengentaskan anak-anak kita dari jurang kebodohan menuju jurang cahaya yang terang benderang. Makanya insya Allah ya, mungkin pemerintah kalau tidak dekat dengan para ulama dan para santri dan para pesantren, khususnya organisasi Nahdlatul Ulama, kayaknya kurang tahu, karena banyak sekali yang merongrong kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka saya berpesan kepada anak-anakku sekalian, hati-hati. Bila Anda bergaul atau sudah keluar dari sini, bertemu dengan orang yang menyatakan jihad, maka perlu orang tersebut dijihadi. Paham? Ya. Orang dia sendiri belum mampu menjihadi diri sendiri. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jihadul akbar, jihadul nafsi. Perang yang paling besar itu memerangi hawa nafsu. Oh, dirinya saja belum mampu untuk menguasai hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Toh dia tatkala untuk membunuh orang Islam, membunuh sesama saudaranya sendiri, tujuannya apa? Pamrih, gitu.
Nah, kita sebagai seorang santri harus mampu, harus bisa melihat orang-orang yang seperti ini. Anda nanti akan melihat bagaimana mereka mengajak kepada kita, memberikan doktrin kepada kita, memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus berhati-hati dengan paham-paham yang mulai beredar sekarang ini. Khususnya ibu-ibu yang ada di sini, wali murid atau wali santri yang ada di sini, tolong waspada dengan adanya satu paham atau orang-orang yang mengajak sehingga anak tidak mengakui bapaknya, anak tidak mengakui ibunya. Naudzubillah. Islam malahan mengajarkan untuk selalu birrul walidain. Makanya Anda sebagai seorang santri harus berbangga diri, harus bisa menata diri, harus bisa meraih satu kehidupan sebagai seorang santri yang masih muda. Sebagaimana syair mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, hidupnya seorang pemuda dan pemudi hanya dengan takwa, hanya dengan ilmu dan takwa. Untuk meraih takwa itu ada caranya, yaitu bagaimana cara kita meraih ilmu. Ilmu adalah segala-galanya. Ilmu yang bisa menuntun kita ke jalan yang benar, ilmu yang bisa menuntun kita untuk bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu semua diajarkan oleh ustadz Anda, itu semua diajarkan oleh guru Anda, itu semua diajarkan oleh dosen Anda, itu semua diajarkan oleh ustadz Anda, oleh semua orang-orang yang berjasa kepada Anda. Kelihatannya mereka-mereka ini biasa, tapi mereka-mereka ini, beliau-beliau ini adalah punya kesemangatan untuk mengentaskan kemiskinan ilmu yang ada pada diri Anda sekalian. Makanya kita sebagai seorang santri harus bisa mawas diri, harus bisa menatap, melihat lingkungan sekitar kita, dan harus bisa memajukan pondok yang sedang Anda gali ilmunya. Jangan kita punya suatu perasaan apatis, jangan kita selalu menunggu untuk disuruh dan disuruh. Rajin-rajinlah belajar, jangan menunggu untuk disuruh untuk menjadi orang yang rajin, tapi buatlah diri kita menjadi orang yang rajin, bersemangat sebagaimana semangat para pejuang-pejuang dulu yang membela agama Islam, yang membela negara kesatuan Republik Indonesia. Semangatnya adalah semangat belajar sebagaimana orang yang memerangi para penjajah. Sekarang yang bertengger di dalam tubuh kita adalah penjajahnya apa? Males. Itu penjajah bagi kita, males itu. Makanya perlu dijihadi, perlu diperangi. Males, bolos, blikiyang, turu, ngantuk. Itu harus perlu dijihadi, ya. Perlu diperangi. Ada gurunya oko baik, guru nerangakan kani buri ngantuk. Nah ini perlu diperangi, perlu dijihadi, ya. Bisa dipahami? Hidup santri, hidup santri, hidup ulama, hidup kiai, hidup guru, hidup ustadz, hidup NKRI, harga mati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.